Selamat siang, perkenalkan nama saya Angel Setiawati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B sore. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian kritik sastra. Fungsi kritik sastra, kedudukan kritik sastra, jenis-jenis kritik sastra, dan langkah-langkah menulis kritik sastra. Yang pertama, pengertian kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra. Kedudukan kritik sastra sangat penting untuk memajukan ilmu sastra, terutama teori sastra dalam sejarah sastra. Kritik sastra dapat menjadi masukan bagi penyusunan sejarah dan teori sastra. Yang berikutnya, fungsi kritik sastra. Yang pertama, fungsi kritik sastra mengembangkan ilmu sastra sendiri. Kritik sastra dapat mengembangkan teori sastra dan sejarah sastra. Yang kedua, mengembangkan kesusastraan. Kritik sastra mengembangkan kesusastraan suatu bangsa dengan penilaiannya. Yang ketiga, memberikan masukan terhadap masyarakat umum. Hasil analisis kritik sastra dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengekspresiasi suatu karya sastra. Materi yang selanjutnya, jenis-jenis kritik sastra. Yang pertama, kritik mimetik. Kritik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra adalah gambar atau rekaan dari dunia dan kehidupan manusia. Yang kedua, kritik pragmatik. Kritik ini melihat kegunaan suatu karya sastra. Kegunaan ini dilihat dari segi hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. Yang ketiga, kritik ekspresif. Kritik yang menekankan analisis pada kemampuan pengarang dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya dalam wujud sastra. Biasanya, pendekatan ini untuk mengkaji puisi. Jenis yang selanjutnya, kritik objektif. Pendekatan ini melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Karya sastra adalah objek yang mandiri dan memiliki dunianya sendiri. Materi yang selanjutnya, langkah-langkah menulis kritik sastra. Yang pertama, membaca secara tuntas karya yang hendak dikritik. Yang kedua, meminimalkan adanya miskomunikasi antar pembaca dan teks sastra ketika proses pembacaan. Yang ketiga, memberikan tanda pada karya sastra. Yang keempat, memahami secara kompleks karya yang bersangkutan. Yang kelima, menulis kritik dengan tidak memunculkan karya sastra. Yang keenam, memilih jenis kritik dalam menyampaikan kritik sastra. Yang ketujuh, kritikus yang memilih jenis kritik apresiatif dapat diawali dengan menulis deskripsi tentang resum, sinopsis, dan ikhtisar dengan karya yang sudah dibaca. Yang kedelapan, kritikus menyajikan deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Langkah terakhir yaitu memperkuat kutipan untuk memperkuat analisis dan penafsiran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang tidak jelas. Sekian dan terima kasih.